Perkenalkan, saya Gengkel Gabris. Hari ini saya akan menjadi host dalam podcast yang bertemakan tentang korupsi dan budaya dengan narasumber hari ini, Kak Amelia dan Kak Utari. Hai. Halo. Baiklah, mari kita mulai. Begini, korupsi sekarang lagi maraknya di negara kita ini. Salah satunya kasus suap bibit lobster Pak Edi Prabowo yang menjabat sebagai Menteri Kelautan. Nah, bagaimana nih definisi korupsi sekaligus budaya menurut Kak Utari? Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana, korupsi adalah setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain, atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara. Di Indonesia, hukuman bagi koruptor tertuang dalam Pasal 2 Ayat 1 Undang-Undang Tipikor yang berbunyi setiap orang yang melawan hukum melakukan perbuatan untuk memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan atau perekonomian negara, maka dipenjara dengan pidana seumur hidup atau minimal 4 tahun maksimal 20 tahun. Sementara untuk denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Unsur-unsur yang dapat menentukan sesuatu dianggap sebagai korupsi yaitu 1. Melawan hukum, 2. Memperkaya diri sendiri atau orang lain, 3. Merugikan keuangan atau perekonomian negara. Belakangan ini, korupsi sering disebut sebagai budaya. Apakah itu semua benar? Menurut kelompok kami, itu tidak benar. Sebab secara bahasa kata budaya berasal dari bahasa Sanskerta, yaitu merupakan bentuk jamak dari kata budi, yang artinya adalah segala hal yang berhubungan dengan budi dan akal pikiran manusia. Sedangkan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia mendefinisikan budaya sebagai pikiran, akal budi, atau adat istiadat. Sehingga dari pengertian tersebut sangat jelas bahwa budaya ini terdapat sebuah perilaku yang didasarkan pada unsur kebaikan, yakni berstandar pada akal budi. Sedangkan korupsi jelas secara nyata merupakan perbuatan busuk dan tidak bersandar pada akal maupun budi. Oleh karena itu, korupsi bukan merupakan budaya. Korupsi merupakan perbuatan yang merugikan orang lain, bahkan budaya sendiri atau bangsa sendiri. Korupsi merupakan perbuatan bertentangan dengan nilai-nilai dalam kehidupan bermasyarakat. Faktanya pun menunjukkan korupsi terjadi pada orang-orang yang mempunyai kekuasaan atau kewenangan yang lebih tinggi, dan itu tidak terjadi pada masyarakat kecil. Sehingga bisa dikatakan bahwa korupsi merupakan sebuah penyakit bagi negeri ini, penyakit yang rawan menyerang para pejabat atau penguasa. Penyebab terjadinya korupsi dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu faktor internal dan eksternal. 1. Faktor internal. Faktor ini adalah faktor pendorong korupsi berasal dari dalam diri sendiri atau individu. Faktor internal terbagi menjadi 3, yaitu 1. Sifat rakus manusia. Sifat tamak atau rakus merupakan sifat yang berasal dari dalam diri sendiri atau setiap individu. Hal itu terjadi saat seseorang mempunyai hasrat yang besar buat memperkaya diri sendiri dan tidak pernah merasa puas atas apa yang sudah dimiliki. 2. Gaya hidup konsumtif. Pada era modern seperti sekarang ini, terutama pada kehidupan di kota-kota besar, merupakan hal yang sering mendorong terjadinya gaya hidup konsumtif. 3. Moral yang tidak kuat. Seseorang yang mempunyai moral lemah maka akan cenderung tergoda buat melakukan tindakan korupsi. Godaan itu berasal dari atasan, teman setingkat, bawahan, atau pihak lain yang memberi kesempatan untuk melakukan korupsi. 2. Faktor eksternal. Faktor ini adalah faktor pemicu terjadinya tindakan korupsi yang berasal dari luar diri sendiri atau pelaku. Faktor ini terbagi menjadi 4, yaitu 1. Faktor politik. Politik merupakan salah satu sarana buat melakukan korupsi. Hal ini bisa dilihat saat terjadi instabilitas politik atau saat politisi mempunyai nafsu buat mempertahankan kekuasaannya. 2. Faktor hukum. Hukum bisa menjadi faktor terjadinya korupsi, dilihat dari dua sisi. Di satu sisi dari aspek perundang-undangan, dan di sisi lain dari lemahnya penegak hukum. 3. Faktor ekonomi.
Faktor ekonomi juga merupakan salah satu penyebab terjadinya korupsi. 4. Faktor organisasi. Organisasi dalam hal ini yaitu organisasi dalam artian yang sangat luas. Tidak cuma organisasi yang ada dalam satu lembaga, tapi juga sistem pengorganisasian yang terdapat di kalangan masyarakat. Nah, kita sudah dengarkan arti korupsi dan budaya menurut Kak Utari ini. Sekarang kita akan mendengarkan bagaimana kondisi Indonesia dalam menghadapi korupsi dan budaya saat ini. Dimohon untuk Kak Amelia untuk menyampaikan aspirasinya. Korupsi sangat sulit diberantas di Indonesia karena jika ditinjau dari sisi historisnya, para penjajah dan pendahulu sudah menampilkan serta mengajarkan kita perilaku koruptif. Sistem birokrasi yang lambat dan berbelit-belit menciptakan celah bagi para oknum untuk meraup keuntungan dengan meminta imbalan kepada masyarakat dalam upaya mempercepat urusan. Hukum yang lemah menciptakan pemikiran bagi para oknum untuk melakukan tindak korupsi karena tidak adanya efek jera ataupun takut akan hukum serta penggunaan kekuasaan yang mengintervensi proses pengadilan membuat para koruptor semakin leluasa melakukan korupsi. Realita kasus, secanggih apapun sistem, jika masih ada KKN, maka sistem akan menjadi mandul dan hukum menjadi pandang bulu. Para pelaku korupsi justru sudah membuat sistem dalam memahami untuk membasmi, memahami untuk mensiasati, dan cari celah. Korupsi tidak bisa disebut sebagai budaya, melainkan harus dipandang sebagai kejahatan, yang jika berkembang di dalam masyarakat, harus diluruskan melalui politik kebudayaan dan politik hukum. Budaya merupakan produk akal budi manusia yang baik, sehingga tidak mungkin korupsi dianggap sebagai budaya Indonesia. Selama ini, budaya Indonesia adalah budaya adiluhung, budaya yang hebat dan peradaban tinggi. Untuk itu, korupsi tidak bisa serta-merta dapat dianggap sebagai budaya Indonesia. Perilaku korupsi tidak boleh dianggap sebagai budaya. Sebab, jika korupsi dianggap sebagai budaya, maka berarti Indonesia tunduk dan bersikap fatalistik terhadap kenyataan. Padahal, kebudayaan itu bersifat dinamis yang bisa diarahkan atau direvitalisasi melalui politik kebudayaan. Ketika dunia politik didominasi oleh para negarawan dan politisi yang bersih, maka negara kita relatif bersih dari korupsi. Ketika perekrutan politik berhasil menjaring orang-orang yang bersih dan tegas, korupsi bisa diminimalisasi, seperti yang terjadi pada awal-awal kemerdekaan sampai 1950-an, dan pada periode-periode lain saat institusi-institusi negara dikendalikan dengan politik bersih. Baiklah, kita kan sudah mendengarkan nih pendapat Kak Amelia dan Kak Utari. Korupsi yang merajalela di Indonesia saat ini memang sangat meresahkan. Bahkan korupsi diartikan beberapa orang sebagai budaya yang melekat di negara kita ini. Jika adanya suatu kondisi yang membuat suatu negara mengalami kerugian, pasti ada solusi untuk mengatasinya. Saya ingin mendengarkan nih bagaimana pendapat Kak Amelia dan Kak Utari tentang solusi dalam menghadapi korupsi yang merajalela ini. Korupsi merupakan masalah serius karena dapat membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat, merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas, dan membahayakan pembangunan ekonomi, sosial politik, dan menciptakan kemiskinan secara masif, sehingga perlu mendapatkan perhatian dari pemerintah, masyarakat, serta lembaga sosial. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk memberantas korupsi. Salah satunya adalah 1. Membangun supremasi hukum dengan kuat. Hukum merupakan pilar keadilan. Saat hukum tidak sanggup lagi menegakkan sendi-sendi keadilan, maka runtuhlah kepercayaan publik pada institusi ini. 2. Salah satunya adalah upaya pencegahan. Upaya serius KPK dalam memberantas korupsi dengan pendekatan pencegahan merupakan upaya cerdas. Pendekatan ini menunjukkan bahwa KPK menyadari bahwa masa depan bangsa disiapkan dengan orang-orang yang paham akan bahaya korupsi bagi peradaban bangsa maupun negara. 3. Menerapkan perilaku anti korupsi melalui pendidikan. 4. Penanaman nilai-nilai budaya luhur seperti kejujuran, budaya malu, disiplin, kesederhanaan, dan daya juang dalam kehidupan sehari-hari. 5. Perlunya pemahaman terhadap dasar hukum, asas-asas, unsur-unsur, dan modus operandi tindak pidana korupsi. 6. Menanamkan pendidikan anti korupsi di kalangan anak prausia sekolah sampai mahasiswa, juga pada peserta didik di kalangan komunitas, organisasi masyarakat,
sampai ke aparatur sipil negara. Nah, kalau menurut Kak Amelia bagaimana? Menurut saya, yang pertama adalah akhiri impunitas. Penegakan hukum yang efektif sangat penting untuk memastikan para koruptor dihukum dan memutus siklus impunitas atau kebebasan dari hukuman atau kerugian. 2. Mereformasi administrasi publik dan manajemen keuangan. Reformasi yang berfokus pada peningkatan manajemen keuangan dan memperkuat peran lembaga audit di banyak negara. Upaya ini dilakukan untuk mencegah pemborosan dan penyalahgunaan sumber daya. 3. Mengenali jenis korupsi. Korupsi tidak hanya menyangkut suap, tapi juga berbicara mengenai masyarakat ekonomi lemah yang masih sering menjadi sumber daya yang perannya belum maksimal di tengah suatu negara. 4. Memaksimalkan kekuatan masyarakat. Kontribusi masyarakat di setiap aspek bagian negara yang masih relevan dapat membantu pemerintahan. Untuk itu, dalam hal ini, sangat perlu untuk melakukan identifikasi prioritas, masalah, dan menemukan solusi. 5. Menggunakan jalur komunikasi alternatif. Melakukan kerjasama dengan pemerintahan dan kelompok non-pemerintahan atau organisasi untuk mengubah perilaku dan memantau kemajuan. 6. Memanfaatkan teknologi, menjalin komunikasi serta untuk membangun pertukaran dinamis hingga berkelanjutan antara pemangku kepentingan utama baik pemerintah, warga negara, bisnis, kelompok masyarakat sipil, media, akademisi, dan lain-lain. 7. Memberikan kontribusi sebagai masyarakat. Berinvestasilah dalam institusi dan kebijakan yang diambil oleh pemerintah. 8. Menutup celah internasional. Salah satu yang menyebabkan korupsi susah untuk dilacak adalah saat pejabat publik melakukan pencucian uang dan membunyikannya di negara lain. 9. Menetapkan standar, melakukan analisa kekuatan pasar, perilaku, dan sosial. Jika aspek tersebut mengadopsi standar integritas yang baik, maka hasil yang diberikan juga akan positif. Baiklah, kita kan sudah mendengarkan nih penjelasan dari kakak-kakak kita yang luar biasa tentang korupsi yang merajalela saat ini. Korupsi memang merugikan negara, apalagi dari faktor ekonomi. Sangat penting bagi kita warga negara Indonesia, apalagi generasi muda, untuk menjauhi dan membasmi politik korupsi yang ada di negara tercinta kita ini. Terima kasih kepada narasumber kita yang telah berkesan untuk bergabung di dalam podcast ini. Karena ada hujan maka tanah basah, karena sudah lama kena gempa. Hari ini saatnya kita berpisah, semoga besok kita kembali berjumpa.